Seorang wanita terjebak di hutan lebat, hanya ditemani kegelapan dan langkah seorang psikopat yang semakin mendekat. Dia harus terus berlari, karena jika berhenti berarti mati. Halo Sobat Cerita, bertemu lagi dengan aku Metrik Pramesti. Tentunya di segmen yang terlalu lumayan rumit dan cukup banyak. Tapi di kali ini, aku ada segmen yaitu Jejak Kriminal, yang mana kita akan membahas cerita-cerita kriminal dari berbagai belahan dunia dan dari manapun itu. Sobat Cerita, kisah yang aku bawakan kali ini bukanlah sekedar kisah fiksi, tetapi ini adalah kisah nyata, yaitu tentang seorang psikopat yang menjadikan hutan sebagai arena permainan mautnya. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Lalu bagaimana nasib para korban-korban yang menjadi sasarannya? Biasanya kita melihat sesuatu yang ngeri atau serem itu di film-film thriller ya. Tetapi ternyata ada ya genre kayak gini di dunia nyata. Dan kalian perlu dengar kisahnya kali ini. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Pada 12 September 1982, ada dua polisi di Alaska yang lagi libur dan mereka memutuskan buat berburu di area yang super duper terpencil. Kira-kira jaraknya itu sekitar 20 mil dari pelabuhan. Tempat ini tuh nggak bisa sembarangan buat didatengin orang, karena cuman bisa diakses pakai perahu ataupun pesawat. Biasanya, orang yang datang ke tempat ini adalah para pemburu yang benar-benar nekat untuk berburu. Kenapa lagi? Ya karena medan ke sana itu benar-benar sangat sulit dijangkau dan merepotkan. Setelah seharian capek berburu, dua polisi ini pun sadar karena hari udah mulai gelap. Sementara mereka berdua ini jauh banget dari perkemahan mereka tadi. Jadi mereka memutuskan buat berhenti dan mulai balik. Karena medan hutan yang benar-benar ribet, mereka memilih jalan lewat sungai. Yang namanya itu adalah Sungai Kinik, yang mana sungai ini terdapat hamparan pasirnya. Nah, pas dua polisi ini lagi asik berjalan di pasir, tiba-tiba mereka melihat ada sesuatu yang mencuat. Ternyata pas dideketin, itu adalah sepatu bot. Awalnya sih mereka kayak biasa aja. Tapi, waktu mereka perhatikan lebih detail lagi, astaga, ternyata ada tulang manusia di dalamnya. Dan karena mereka berdua ini polisi ya kan, jadi mereka udah tahu kalau ini bisa jadi TKP atau tempat kejadian perkara. Jadi mereka berdua nggak berani buat nyentuh apapun yang ada di sana atau penemuan mereka itu tadi. Mereka berdua cuman menandain lokasinya di peta yang mereka bawa. Terus mereka balik ke kota dan melaporkan penemuan mereka berdua itu tadi ke kantor polisi di keesokan harinya. Nah, ketika mendengarkan penemuan dua orang polisi ini tadi, tim forensik pun langsung mendatangi lokasi. Dengan sangat hati-hati, mereka pun menggali pasir-pasir itu dan menemukan sisa-sisa tubuh. Dan setelah nyisir di area sekitar, mereka nemuin selongsong peluru kaliber 223, yang mana peluru ini yang sering dipakai buat senapan untuk berburu. Nah, sisa-sisa tubuh tadi akhirnya dikirim ke lab buat diotopsi. Terungkap kalau korban adalah seorang perempuan yang diperkirakan sudah meninggal sekitar 6 bulan yang lalu. Dan ini bukan kematian yang biasa, karena mereka menemukan ada 3 luka tembak. Jadi hampir pasti ini adalah kasus pembunuhan. Selama otopsi, ada satu hal yang bikin makin serem. Ternyata, mereka nggak menemukan ada bekas peluru di pakaiannya. Kalian tahu artinya apa? Itu kemungkinan dia ditembak pas lagi nggak pakai baju. Dan yang bikin merinding lagi, ditemukan perban rumah sakit yang dililitkan ke kepala korban, yang tersembunyi di balik pakaiannya. Banyak yang berspekulasi, mungkin matanya ditutup dulu sebelum ditembak. Gak lama setelah hasil pemeriksaan gigi keluar, akhirnya korban berhasil diidentifikasi. Ternyata dia adalah Sherry Morrow, seorang perempuan 23 tahun yang bekerja sebagai penari eksotik di pelabuhan. Ternyata Sherry udah dilaporkan hilang 10 bulan sebelumnya. Dalam laporan itu, teman-temannya bilang kalau sebelum menghilang, Sherry itu sempat cerita kalau dia dapat tawaran sesi foto dari seorang fotografer dan dia berencana buat bertemu sama pria itu. Dan semenjak itu, si Sherry ini udah nggak pernah kelihatan lagi.
Nah, di sini polisi pun mulai yakin orang yang nyebut dirinya fotografer ini pasti punya hubungan sama pembunuhannya Sherry. Tapi siapa dia? Dan inilah yang menjadi misteri yang harus mereka pecahkan. Polisi saat itu benar-benar nggak punya cukup bukti buat ngelacak pelaku. Satu-satunya petunjuk yang mereka miliki yaitu selongsong peluru kaliber 223 yang sebenarnya lumayan umum buat dipakai para pemburu di Alaska. Dan ya, di Alaska ini pemburu ada di mana-mana. Jadi di sini polisi lumayan bingung karena nggak ada ciri-ciri khusus. Akhirnya polisi pun mengumumkan temuan mereka tersebut ke media. Harapannya agar ada orang di luar sana yang tahu dan bisa kasih informasi tentang ini. Waktu konferensi pers berlangsung, salah satu wartawan di sana sempat nanya, menurut kalian, apakah kasus kematian Sherry ini ada hubungannya sama kasus-kasus perempuan lain yang hilang di Alaska? Nah, pertanyaan wartawan itu langsung membuat suasana waktu itu menjadi serius. Memang ada 2 mayat perempuan yang ditemukan di daerah yang mirip sama tempat Sherry ditemukan. Satu mayat, mohon maaf, dalam kondisi yang sangat sampai gak bisa diidentifikasi lagi. Tapi dari ciri-ciri fisiknya, diperkirakan usianya di akhir belasan atau sekitar awal 20-an. Sementara yang satunya lagi berhasil diidentifikasi, yaitu seorang wanita yang berusia 24 tahun yang juga berprofesi sebagai penari eksotik. Sayangnya, dari kedua kasus itu juga hampir nggak ada bukti yang cukup kuat buat ngungkap apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, kematian mereka tetap menjadi misteri. Dan di konferensi pers itu, polisi bilang ke wartawan kalau mereka nggak percaya ada kaitannya antara kasus Sherry dengan 2 perempuan yang ditemukan sebelumnya. Tapi di balik itu, para petugas diam-diam curiga. Soalnya pola yang muncul ini aneh banget. Tahu kan, kalau pembunuh berantai biasanya memiliki pola yang sama ketika melakukan pembunuhan. Nah, ketiga perempuan ini tadi mengalami nasib yang tragis di wilayah yang sama. Dan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah laporan perempuan yang hilang di sekitar pelabuhan Alaska juga meningkat drastis. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan muda yang bekerja sebagai penari eksotik atau pekerja. Kecurigaan itu bikin beberapa petugas yakin kalau mereka sebenarnya sedang berurusan dengan seorang pembunuh berantai. Tapi masalahnya, tanpa bukti konkret, mereka nggak bisa sembarangan bikin pernyataan ke hadapan publik. Jadi, untuk sementara waktu, kecurigaan ini cuma jadi rahasia di balik pintu kantor polisi. Nggak ada perkembangan terbaru soal kasus Sherry Morrow. Apalagi 2 perempuan lainnya yang ditemukan di wilayah yang sama. Ketiga kasus itu seperti berhenti di tempat. Sementara itu, di pelabuhan, semakin banyak penari eksotik dan pekerja yang hilang tanpa jejak. Gak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, semuanya perlahan-lahan mulai terpecahkan. Gara-gara pada 13 Juni 1983, seorang pria lagi ngendarain truknya di jalan raya pelabuhan yang sepi pada waktu itu. Di tengah perjalanan, dia ternyata melihat sesuatu yang gak biasa. Yang ternyata seorang perempuan muda yang berlari ke arahnya. Dia kelihatan panik banget sambil berteriak-teriak dengan tangan yang diangkat di atas kepala. Yang bikin kaget, perempuan itu nggak pakai celana ataupun alas kaki. Jelas banget di sini ada sesuatu yang janggal atau salah. Si pria pun langsung berhenti di pinggir jalan. Dan pas perempuan itu semakin dekat, pria ini sadar ternyata ada borgol yang terpasang di salah satu pergelangan tangan cewek ini. Nah, ketika cewek ini ngelihat ada truk, cewek ini langsung buka pintu penumpang, lompat masuk, dan membanting pintu yang di belakangnya. Dia bahkan nggak sempat bilang permisi. Setelah itu, dia nunduk aja, menyembunyikan kepalanya dari jendela. Dia kayak ketakutan gitu, seolah-olah ada yang bakal ngejar dia di luar sana. Si pria yang ditumpangin cewek ini sempat ngintip nih keluar. Dia nyoba nyari-nyari sesuatu, apa sih yang bikin cewek ini ketakutan? Tapi di situ cowok ini nggak ada lihat apa-apa. Nah, tanpa banyak pikir lagi, si cowok ini langsung injak gas dan kabur dari situ. Cewek ini cuma bilang ke cowok yang nyelamatin dia, tolong antar aku ke hotel-hotel yang terdekat.
Nah, si cowok ini nggak banyak tanya, dia langsung nurut-nurut aja. Dan ketika sampai, gadis itu langsung turun dan lari masuk ke dalam. Resepsionis motel yang ngeliat si cewek ini nggak pakai celana, ada borgol di tangannya, merasa curiga. Dia pun segera melaporkan ke polisi. Gak lama kemudian, polisi pun datang ke motel. Mereka pun menuju ke kamar tempat gadis itu masuk, mengetuk pintu, dan saat pintu dibuka, polisi pun terkejut. Ternyata mereka melihat cewek ini sedang ketakutan banget. Tapi meskipun demikian, si cewek ini tetap ngebiarin polisi masuk ke dalam. Di dalam kamar, dia akhirnya memperkenalkan diri. Namanya Cindy Paulson, usianya baru 17 tahun. Polisi segera membuka borgol yang masih terpasang di tangannya. Lalu dengan hati-hati, polisi bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, Cindy? Apa yang kemudian Cindy ceritakan benar-benar terdengar sangat mengerikan. Jadi, begini ceritanya. Malam sebelumnya, Cindy sedang bekerja di pelabuhan. Ia bekerja seperti biasanya. Lalu ada sebuah mobil yang berhenti di dekatnya. Sopirnya adalah seorang pria kurus berjanggut, pakai kacamata. Pokoknya kata Cindy, dia terlihat seperti orang bener. Di situ Cindy nggak curiga sama sekali dong, karena dia pikir pria ini nggak ada tampang penjahatnya sama sekali. Dia nawarin buat menjadikan Cindy foto modelnya. Nah, Cindy pun setuju, dan dia langsung naik ke kursi penumpang. Tapi begitu Cindy duduk, suasana berubah total. Pria itu langsung mengeluarkan borgol dan mengunci salah satu pergelangan tangannya. Gak cukup sampai di situ, dia pun menodongkan pistol ke kepalanya Cindy sambil mengatakan, "Diam." Kemudian, pria itu pun membawa Cindy ke sebuah perumahan yang terlihat cukup mewah. Mereka pun berhenti di depan sebuah rumah. Dan pria ini memaksa Cindy buat keluar dari mobil dan membawa masuk Cindy ke dalam rumah tersebut. Cindy digiring ke ruang bawah tanah. Tempat itu gelap dan suram, dengan cahaya remang-remang yang bikin suasana makin serem. Cindy ngeliat di sana ada rantai-rantai yang tergantung di langit-langit rumah itu. Pria itu pun kemudian mengikat Cindy ke rantai tersebut selama berjam-jam. Kemudian dia pun melancarkan aksinya. Mohon maaf, aku bilang ini sangat-sangat keji karena di situ dia Cindy. Setelah merasa cukup puas, pria itu bilang ke Cindy kalau dia mau tidur sebentar. Tapi sebelum pergi, dia ngasih tahu ke Cindy kalau mereka bakal ninggalin rumah itu dan pergi ke kabinnya yang ada di tengah hutan. Cindy pun memohon untuk dilepaskan, tapi pria itu nggak peduli sama sekali. Dia cuma ngancam, kalau Cindy bikin keributan atau mencoba kabur, dia nggak bakal ragu buat membunuhnya. Di situ Cindy yang lagi terantai tersebut, dengan pakaiannya yang sudah sangat berantakan, bertanya-tanya, hal mengerikan seperti apa lagi yang bakal menimpa dirinya. Akhirnya setelah beberapa saat, pria itu kembali ke kamar dan ngelepasin ikatan Cindy dari rantai, lalu membawanya ke ruang tamu. Di sana dengan bangga, nunjukin berbagai piala berburu yang dia punya. Dia cerita panjang lebar tentang hobinya berburu, kemana aja dia suka pergi, dan betapa dia sangat mencintai kegiatannya tersebut. Setelah itu, pria itu bawa Cindy balik ke mobil dan memasukkan dia ke dalamnya. Pria ini mengarahkan mobilnya ke sebuah bandara kecil yang ada di sana. Mobil mereka pun berhenti di hanggar. Dia pun mengeluarkan Cindy dari mobil dan memasukkannya ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, Cindy cuma bisa duduk dan merenung. Dia mikir keras tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Cindy pun merhatiin pria ini yang sedang memuat senjata dan perlengkapan militernya ke dalam pesawat. Nah, Cindy mikir, pokoknya aku harus kabur sekarang. Karena begitu pesawat ini terbang, dia mungkin udah nggak punya harapan lagi. Nah, pas pria itu lagi pergi ke mobil pesawat buat ngambil barang, posisinya dia itu lagi ngebelakangin Cindy. Tanpa ragu, Cindy pun melompat dari kokpit pesawat tersebut. Tubuhnya pun terjatuh ke tanah. Cindy pun di situ dengan cepat berlari dan keluar dari hanggar tanpa noleh ke belakang lagi. Cindy pun lari sekencang mungkin, belok ke tikungan dan menuju ke hutan. Di saat itu pula, si pria ini berteriak sambil mengejar Cindy. Di situ dia mengancam akan membunuh Cindy. Nah, kemudian Cindy ini pun terus berlari sejauh mungkin menuju ke hutan sampai akhirnya dia sampai di jalan raya. Disitulah dia berhasil bertemu dengan pria yang menyelamatkannya tadi. Polisi yang ngedengerinnya pun jelas terkejut. Ceritanya cukup sulit dipercaya karena seperti film thriller. Wadidaw. Tapi cara Cindy nyeritainnya juga penuh dengan ketakutan dan rinci juga.
waktu dia nyeritainnya ke polisi. Jadi polisi tuh yakin. Dari situ dengan melihat kondisi Cindy waktu itu, polisi pun membawa Cindy ke rumah sakit. Nah, pas di perjalanan, Cindy bilanglah ke polisi, "Stop dulu sebentar di bandara yang saya bilang tadi, Pak." Polisi pun mengikuti permintaannya. Mereka pun sampai di bandara, dan Cindy pun menunjuk ke hanggar tempat kejadian yang mana pria itu menculiknya tadi. Nah, ketika mereka udah sampai di sana, pesawat yang sempat dia naiki tadi masih ada di sana, tapi pria itu sudah tidak ada di sana lagi. Mereka pun mulai memeriksa pesawat itu dan mencatat nomor tag dan segala hal yang mencurigakan. Saat itu, seorang pria penjaga keamanan datang buat menghampiri mereka. Dia melihat mobil polisi dan memberitahu bahwa malam sebelumnya dia melihat pria pemilik pesawat itu bertindak sangat mencurigakan di dekat mobilnya, dan dia pun sudah mencatat nomor plat pria itu. Penjaga itu memberikan nomor plat tersebut, dan polisi pun menggunakan informasi itu untuk segera mencari tahu siapa sebenarnya pemilik kendaraan tersebut. Setelah dicari-cari, ternyata pria itu adalah orang lokal yang bernama Robert Hansen, yaitu pemilik toko roti sukses yang ada di pusat kota. Lalu polisi pun mendatangi rumah Robert Hansen. Begitu mereka sampai di sana, mobil Robert baru aja berhenti tepat di halaman rumahnya, dan saat itu mereka langsung melihat bahwa mobil itu sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh Cindy. Robert pun keluar dari mobilnya, dan tentu saja deskripsi secara fisiknya pun sudah sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Cindy. Begitu melihat ada polisi, si Robert pun dengan cepat menyambut para polisi tersebut. Dia pun bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Polisi pun di situ menjawab, "Kami ingin berbicara dengan Anda. Bolehkah kami masuk?" Robert dengan ramah mengundang mereka masuk ke dalam rumahnya. Dan saat polisi masuk ke dalam rumahnya, semua yang mereka lihat ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Cindy. Para polisi pun nanya ke Robert, "Apa yang kamu lakukan di malam sebelumnya?" Robert pun menjawab dengan santai kalau di malam sebelumnya dia sedang berkumpul bersama teman-temannya. Dan di situ pun si Robert berani ngasih kontak teman-temannya itu ke polisi tersebut. Nah, polisi itu bilang ke si Robert, "Bolehkah kami melihat-lihat rumahmu?" Dan dengan senang hatinya, si Robert pun menjawab, "Oh, silahkan, silahkan. Cari aja kemanapun sesuai dengan apa yang kalian mau." Dari situ pun, kemudian polisi menggeledah rumahnya Robert, tapi mereka nggak menemukan apapun di sana. Nah, sekembalinya dari tempat Robert, polisi pun memeriksa kedua temannya Robert yang sempat diberikan oleh Robert kontaknya tadi, dan kedua temannya itu juga memberikan kesaksian yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Robert. Mereka bilang, "Bener kok Pak, si Robert tadi malam lagi nongkrong sama kita." Dengan semua informasi ini, tampaknya nggak ada bukti yang nunjukin kalau si Robert ini berbohong. Polisi pun kembali menemui Cindy dan bertanya, "Kamu yakin apa yang kamu ceritakan ke kami itu benar-benar nyata dan sesuai sama ingatan kamu? Kamu tidak berlebihan kan? Kamu yakin ini adalah kebenaran?" Di situ Cindy menjawab dengan tegas. Lalu polisi bertanya, "Oke, kalau gitu, apakah kamu siap untuk menjalani tes pendeteksi kebohongan untuk membuktikan apakah kamu beneran jujur?" Cindy pun menjawab dengan singkat, "Tidak." Nah, di sini nggak jelas apa alasan kenapa Cindy menolak. Namun, gara-gara dia menolak itu, polisi pun semakin curiga nih sama Cindy. Dan semakin ragu sama kesaksiannya sebelumnya. Nah, ditambah lagi, Cindy memutuskan buat tinggalin kota itu. Dan setelah itu, kasusnya dengan Robert Hansen mulai perlahan terlupakan. Namun, 3 bulan kemudian, pada 2 September, semuanya berubah. Pada hari itu, sebuah tim konstruksi sedang bekerja di jalan pedesaan yang nggak jauh dari tempat 3 mayat wanita ditemukan. Tiba-tiba, salah satu mesin mereka menggali sisa-sisa manusia. Mereka pun segera memanggil polisi dan mengevakuasi jenazah tersebut. Dan ketika mereka mulai mencari bukti di sekitar lokasi, lagi-lagi mereka menemukan sebuah selongsong peluru kaliber 223 di sana. Jenazah itu pun dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan ternyata, jenazah itu adalah seorang wanita yang meninggal karena luka tembak. Berdasarkan catatan gigi, polisi mengidentifikasi wanita itu sebagai Paula Golding, yaitu seorang penari eksotik yang berusia 17 tahun, yang ternyata sudah hilang selama 5 bulan sebelumnya. Polisi langsung mengirim selongsong peluru kaliber 223 yang ditemukan bersama mayat Paula, dengan selongsong peluru lain yang ditemukan di dekat mayatnya Sherry Morrow, yakni untuk dianalisis di laboratorium. Hasilnya pun dengan cepat ditemukan bahwa kedua peluru tersebut ditemukan dari senapan yang sama.
Artinya, kemungkinan besar dua wanita ini dibunuh oleh orang yang sama. Saat itulah polisi menyadari mereka sedang berhadapan dengan seorang pembunuh berantai. Banyak petugas yang curiga kalau pelakunya adalah Robert Hansen. Dia memang terlihat seperti mencurigakan, tapi di sana dia punya alibi yang kuat sebelumnya. Dan polisi nggak punya cukup bukti buat nahan si Robert. Karena nggak ada tersangka lain, polisi akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang profiler FBI yang terkenal, yaitu John Douglas. Mereka meminta dia untuk membuat profil mengenai siapa yang mungkin membunuh Sherry Morrow dan Paula Golding. Ketika kemudian laporan dari John FBI ini muncul, polisi benar-benar terkejut. Profil ini menggambarkan seorang pria berusia sekitar 40-an yang bisa berbaur dengan orang sekitarnya. Dia sangat disukai dan punya hubungan dekat dengan banyak orang. Selain itu, dia juga tampaknya sukses, mungkin karena bisnisnya berjalan lancar. Selain itu, dia juga aktif di luar ruangan, yaitu dia suka berburu. Dan ada kemungkinan besar lainnya yang mohon maaf dia punya masalah dalam berbicara, seperti cadel atau sedikit gagap. Nah, berkat ketepatan si John Douglas ini dalam menemukan profil seorang pembunuh tadi, hakim akhirnya memberikan surat perintah penggeledahan rumahnya Robert. Dan kali ini mereka pun menemukan bukti-bukti yang benar-benar memberatkan Robert. Di antaranya ada peta daerah setempat yang ternyata adalah peta berburu dengan 37 tanda X di atasnya. Beberapa tanda X ini bahkan berlokasi di tempat yang sama dengan penemuan mayat-mayat perempuan itu. Dan gak hanya itu, mereka menemukan senapan kaliber 223 dan tas perhiasan wanita yang berisi kalung milik Sherry Morrow. Nah, saat FBI ini lagi sibuk bawa barang bukti dari rumah Robert ke truk mereka, ada tetangga yang melihat keributan itu. Dan dia pun ngedeketin salah satu agen FBI dengan wajah gelisah, lalu berkata, "Kamu tahu, suamiku itu teman deket Robert. Belakangan ini, dia bahkan sempat pura-pura jadi alibi buat Robert. Nah, sebenarnya suamiku berbohong. Dia sebenarnya nggak sama Robert di malam itu." Dengan bukti tersebut, polisi semakin mempunyai bukti untuk memberatkan Robert. Baik yang mereka temukan di rumahnya maupun pernyataan dari istri teman dekatnya Robert tersebut. Di situ mau nggak mau Robert pun akhirnya mengakui. Tapi di situ dia bilang, "Oke, aku bakal mengaku, tapi ada syaratnya." Ternyata dia cuma mau mengaku soal pembunuhan terhadap 4 mayat wanita yang sudah ditemukan sebelumnya. Di situ polisi sadar, mungkin Robert ini sudah membunuh banyak orang. Sekarang mereka cuma pengen tahu siapa lagi nih korbannya dan di mana mereka ini berada. Di situ mereka nawarin kesepakatan agar Robert itu mau mengakui tentang siapa saja korban-korban yang lainnya, di mana mereka. Di situ mereka pun menawarkan kesepakatan dengan Robert. Polisi bilang pada Robert, mereka nggak bakal menuntut terhadap adanya korban-korban tambahan lainnya. Karena mereka hanya ingin mencari tahu korban-korban tersebut, di mana mereka, apa yang terjadi kepada mereka, dan siapa mereka. Nah, Robert pun setuju dengan kesepakatan itu. Ia pun menandatangani sebuah dokumen dan kemudian memberikan pengakuan yang sangat mengerikan. Dia bilang dia biasa berkeliling malam-malam di pelabuhan, mencari perempuan-perempuan muda yang rentan dan sedang sendirian. Biasanya, perempuan-perempuan yang dia cari itu adalah yang dia anggap sebagai pelacur atau penari eksotik. Robert ini sering ngedeketin mereka saat di klub malam, dan alasannya ya pengen kenalan aja. Robert ini ngakunya fotografer profesional. Si Robert ini memanipulasi korbannya dengan bilang, "Hey, kamu cantik sekali." Lalu setelah itu, dia bakal nawarin buat sesi pemotretan. Nah, kan banyak dari perempuan-perempuan ini yang kepengen jadi model. Jadi, pas denger tawaran itu, mereka langsung tertarik dan setuju buat ketemu. Di situ, Robert akan memberikan lokasi tempat di mana mereka bertemu, biasanya sih di resto cepat saji gitu. Jadi skenarionya itu, Robert datang duluan ke lokasi, lalu ia sembunyi di dalam mobilnya buat nunggu dan melihat siapa yang datang. Apakah mereka ini datang sendirian atau enggak? Kalau Robert ini ngelihat bahwa mereka datang sendirian, dia langsung ngedeket dan minta mereka langsung naik ke mobil. Tapi yang para korban itu nggak tahu adalah di pintu samping mobilnya sudah ada borgol yang terpasang dan siap untuk digunakan. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, Robert akan berpura-pura membantu mereka menggunakan sabuk pengaman. Tapi saat mereka lagi bingung, dia dengan cepat meraih pergelangan tangan mereka dan memasangkan borgol.
borgol. Setelah itu, dia akan menarik pistol dan menempelkannya ke kepala mereka sambil bilang, "Diam." Dalam pengakuannya, Robert ini dengan pede bilang bahwa dia sudah melakukan hal itu berkali-kali. Begitu dia berhasil memborgol wanita yang ada di dalam mobilnya, dia akan membawa mereka ke dalam rumah. Sesampainya di rumah, dia akan membawa mereka ke ruang bawah tanah dan merantai mereka ke langit-langit. Intinya persis seperti apa yang dibilang oleh Cindy tadi, skenarionya. Tapi berbeda dengan Cindy, wanita-wanita ini nggak punya kesempatan untuk melarikan diri. Seperti tadi, Cindy berhasil melarikan diri dari pesawat, sedangkan wanita-wanita yang sudah menjadi korbannya, artinya mereka tidak bisa melarikan diri dari si Robert. Nah, wanita-wanita yang berhasil dibawa masuk ke dalam pesawat tadi, akhirnya dibawa oleh Robert ke suatu tempat yang tentunya tidak jauh dari mayat wanita-wanita yang sebelumnya ditemukan. Begitu wanita-wanita itu sampai di kabinnya atau di area markasnya si Robert bakal ngebuka pakaian mereka dan menutup mata mereka. Dengan borgol yang masih terpasang, dia memaksa para cewek-cewek itu keluar dari pintu depan dan nyuruh mereka buat lari. Cewek-cewek ini pun berlari secepat mungkin dan masuk ke dalam hutan. Para wanita ini ternyata nggak tahu. Mereka pikir mereka lagi dibebasin gitu aja. Tapi yang mereka nggak tahu adalah ujian mereka baru saja dimulai. Dan ini adalah permainan maut. Ya kali, si Robert bakal ngebiarin mereka lolos gitu aja. Tentu saja itu sangat tidak menantang bagi si Robert. Nah, Robert ini tahu kalau ada perairan yang mengelilingi markasnya dia. Jadi, jika para cewek ini sampai ke tepi air, mereka bakal tenggelam juga. Jadi ya percuma, nggak ada jalan buat melarikan diri. Setelah itu, Robert keluar, bawa senapan dan pisau berburunya. Dia pun mulai mengintai. Selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari, dia akan menyusuri hutan, mencari wanita-wanita yang sedang berusaha kabur tanpa menghiraukan apapun yang mereka lakukan. Pada suatu titik, Robert menyelinap ke dekat korban dan melukai mereka. Biasanya dengan pisau, dia sengaja membuat jejak darah, kemudian mengikuti wanita-wanita yang sudah terluka dan berteriak minta tolong. Pokoknya dia benar-benar menyiksa para wanita ini. Aduh, benar-benar nggak habis pikir. Dasar psikopat akut. Sampai akhirnya, para korban ini akhirnya pasrah karena emang udah nggak ada jalan keluar lagi. Beberapa dari mereka mungkin pingsan atau berhenti bergerak. Nah, di saat itulah Robert akan mendekat dan menembak mereka. Setelah itu, dia akan melepas borgol, merapikan lokasi, dan menguburkan di tanah dangkal para korban tersebut. Sebelum Robert akhirnya dijebloskan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan adanya pembebasan bersyarat, pihak berwenang membawanya untuk membantu menunjukkan lokasi kuburan lain di area perburuan tersebut. Tapi mereka hanya berhasil menemukan 8 korban tambahan. Ketika mereka kemudian mencari ke lokasi yang disebutkan oleh Robert, jenazah-jenazah itu sudah tidak ditemukan lagi. Bisa jadi hewan-hewan di sana sudah mengacak-ngacak tempat tersebut. Atau bisa jadi si Robert ini tidak mau memberikan informasi secara lebih lanjut lagi ke polisi. Jika ada lebih dari itu, mungkin kita tidak pernah tahu. Karena Robert akhirnya meninggal di penjara pada tahun 2014, membawa semua rahasia itu ke kuburnya. Sobat cerita, itu tadi cerita kriminal tentang pembunuhan berantai yang mana seorang pembunuh ini melakukan aksinya seperti sedang memainkan game maut. Dia menyiksa terlebih dahulu para korban-korbannya ini. Bener-bener definisi udah kayak film thriller ya. Ternyata kejadian seperti ini ada juga di dunia nyata. Nah, buat sobat cerita yang pengen request mau cerita kriminal lainnya, boleh tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa mendengarkan cerita yang ternyata bisa lebih serem lagi dari ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.